Bagaimanapun beratnya kehidupan, tetaplah menjadi baik. Barangkali itu penolongmu suatu saat nanti. Dan manga ini nyeritain tentang gimana kalau dua orang yang kepengen bunuh diri itu saling bertemu. Nah, cerita manga ini dimulai dari seorang wanita bernama Juri Muto, seorang mantan pianis berbakat yang hidupnya terlihat sempurna dari luar. Tapi di dalamnya benar-benar sakit, teman-teman. Dia sudah beberapa kali mencoba bunuh diri, seolah-olah dunia ini tidak lagi menyisakan alasan buat dia untuk hidup. Dan akar dari semua itu selalu kembali ke satu orang, ibunya. Sejak kecil, keberadaan Juri seperti dosa yang harus ditebus. Kelahirannya membuat tangan kanan ibunya lumpuh. Dan sejak saat itu, hidup Juri berubah, seolah-olah dia harus bertanggung jawab. Dia tidak lagi hidup sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai bayangan ibunya, mantan pianis yang harus sempurna. Ayahnya sudah lama tiada, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa seperti ruang siksaan bagi Juri, teman-teman. Suatu hari di rumah sakit, setelah upaya bunuh dirinya yang kembali gagal, Juri didatangi oleh bibinya, Monica, seorang biarawati yang mengabdikan hidupnya untuk merawat para narapidana kelas berat. Berbeda dengan ibunya, bibinya adalah orang yang sangat perhatian ke Juri, teman-teman. Tapi sayangnya, Juri seringkali menyepelekan perhatian bibinya. Bibinya kemudian tiba-tiba bercerita tentang seorang tahanan nomor 3987 yang dijatuhi hukuman mati, tapi juga berulang kali mencoba bunuh diri di selnya. Bibinya mengajak Juri untuk menemaninya dan membantu dia, daripada terus mengurung dirinya di sini. Tapi tawaran itu dijawab dengan tawa pahit, Joy. Ya, gimana ceritanya orang bermasalah disuruh ikut bantu nasehatin orang yang bermasalah? Aneh kan? Meskipun begitu, dengan terpaksa Juri ngeiyain permintaan bibinya. Keesokan harinya, Juri datang dengan kondisi telat, teman-teman. Bahkan juga sempat memancing emosi bibinya karena kedapatan pengen ngerokok di area penjara. Kalau nggak niat kesini, mending pulang aja, kata bibinya. Setibanya di ruang kunjung, mereka disambut oleh Inoue, seorang sipir baik hati yang merasa senang karena Yu, alias tahanan nomor 3987, akhirnya mau menerima kunjungannya setelah sekian lama mengurung dirinya di sel. Saat dirinya muncul, nggak pakai basa-basi, teman-teman. Yu mengatakan bahwa ia sudah menyerah untuk bunuh diri, dan dia akan menunggu hari eksekusinya. Karena ia sadar nasihat Bibi Monica, bahwa bunuh diri nggak akan bisa menebus dosa-dosanya. Tapi dia juga dengan tegas, Yu juga menolak kehadiran mereka. Bagi Yu, kata-kata baik itu seringkali hanya topeng. Yu menceritakan pengalamannya melihat seorang biarawati yang memberikan makanan pada seorang gelandangan, namun segera menarik tangannya dengan ekspresi jijik saat disentuh. Persis seperti itulah wajahnya, kata Yu sambil memukul dinding, seolah-olah seperti sindiran terhadap kemunafikan yang dia benci. Juri hanya diam, dan ketika dia berbicara, sindirannya juga nggak kalah tajam. Dia mengatakan bahwa Yu dan gelandangan itu sebenarnya beruntung karena mereka sudah dikhianati sejak awal. Karena yang paling menyakitkan bukanlah kekurangan, tapi pengkhianatan di tengah harapan. Mendengar ini, Yu sedikit bingung. Dan sesaat, dia teringat seorang gadis bermain piano ada di dalam Juri. Sewaktu muda, Yu itu seorang gigolo atau pria penghibur, teman-teman. Dia bekerja seperti itu demi menghidupi dirinya dan adiknya yang buta. Saat itu, adiknya bercerita tentang betapa indahnya permainan piano tetangga mereka, sampai-sampai membuat dia itu tenang. Yang ternyata adalah Juri saat berusia 16 tahun. Ketenangan itu membuat dia nggak mendengarkan lagi suara tangisan kakaknya. Jelas ya, si Yu kaget, teman-teman. Padahal dia itu kan nggak nangis. Tapi adiknya tetap mengatakan kalau kakaknya menangis tanpa bersuara. Sepanjang waktu, adiknya meminta maaf. Seandainya dia tidak ada di dunia ini, mungkin kehidupan kakaknya sedikit lebih baik. Sayangnya, adiknya kemudian meninggal, tewas tertabrak karena ingin melepaskan beban kakaknya. Dan tiba-tiba Yu terbangun dari mimpinya, teman-teman.
Di balik sel, Inoue memberitahu Yu ternyata wanita yang menjenguk dia tadi adalah Jurimuto. Mendengar ini, seketika Yu pengen banget mendengarkan lagi lagu permainan piano Juri. Dia meminta tolong ke Inoue, sang sipir, untuk memainkan lagunya. Dengan cekatan, dia berusaha membantu Yu dengan memutarkan rekaman permainan piano Juri di dalam selnya. Agak ironis kan teman-teman? Seorang sipir kok bisa-bisanya membantu narapidana? Itulah yang dirasakan para sipir lainnya yang melihat Inoue. Kenapa sampai segitunya dia membantu seorang narapidana berat? Dan jawaban Inoue membuat mereka merasa segan teman-teman. Semua yang ia lakukan adalah cara hati nuraninya untuk memanusiakan manusia. Seorang narapidana yang terpaksa menjalani kehidupan pahit. Dia tahu kalau dia nggak boleh merasa iba kepada seorang narapidana, apalagi pembunuh. Tapi dia tahu latar belakang Yu. Saat berumur 13 tahun, dia hidup dalam kondisi jauh dari kata layak. Ayahnya seorang pemabuk berat yang sering menyiksa adiknya sampai buta. Ibunya pergi meninggalkan mereka setelah ayahnya meninggal. Mungkin karena itulah setiap kali ia berdiri di depan sel Yu, dia tidak pernah benar-benar melihat Yu itu seorang pembunuh. Keesokan harinya, Juri menjenguk bibinya di rumah sakit teman-teman. Karena ternyata sebelumnya bibinya sempat meminta keringanan untuk Yu kepada keluarga korban. Tapi dia justru dipukuli dan didorong. Jadi selama seminggu ke depan, Bibi Monica tidak bisa menjenguk Yu lagi. Dan sejujurnya, Juri merasa heran ke bibinya. Kenapa dia membela Yu sampai segitunya? Dia tahu kalau Yu itu udah membunuh 3 orang dalam sekejap. Seorang anak kecil dan ibu yang ia dorong sampai tewas terlindas kereta. Kemudian dia menggunakan payung untuk membunuh pemuda yang lewat hingga tewas. Itu adalah masa lalu yang suram. Tapi emang dia doang apa yang punya masa lalu suram? Bagi Juri itu nggak adil rasanya memaafkan Yu, seolah-olah menutup mata apa yang sudah dia lakukan. Tapi bibinya mengingatkan Juri bahwa Yu sudah nggak memiliki siapapun teman-teman. Bibinya mengingatkannya bahwa menelantarkan Yu sama aja dengan apa yang dilakukan ibunya terhadap Juri. Juri cuma terdiam, dan dengan terpaksa, Juri menuruti kemauan bibinya untuk tetap menjenguk Yu. Sesampainya di ruang kunjungan, sipir Inoue nggak sengaja menyinggung karir pianis Juri yang tiba-tiba pensiun dini. Dia nanya alasan Juri kenapa bisa pensiun dini. Mendengar ini, tiba-tiba Juri emosi teman-teman. Dia berteriak kalau dia nggak akan pernah bermain piano lagi. Dan kalau bukan dari permintaan bibinya, dia nggak akan pernah mau kesini lagi katanya. Mendengar ini, jelas ya Inoue merasa bersalah. Tapi Yu malah ketawa. Dia menyindir niat Juri yang ternyata pada akhirnya dia kesini cuman karena ingin menuruti kemauan baik orang lain. Setelah itu, Yu mulai balik lagi ke selnya. Tapi di tengah-tengah, Juri nggak mau Yu salah paham. Dan secara nggak sengaja, dia nyinggung tindak kejahatan Yu teman-teman. Saat itu juga dia teringat ibu dan anak yang ia dorong. Kemudian dia sujud dan meminta maaf 3 kali. Sepulang dari kunjungan, Juri terus kepikiran teman-teman. Dia kayak merasa bersalah. Tapi tiba-tiba, dia ditelepon kakaknya buat mengunjungi ibunya yang ulang tahun. Meskipun berat ya, dia terpaksa mengunjungi ibunya. Setelah ia sampai di rumah ibunya, ternyata ibunya masih tidur setelah menghabiskan waktu bareng sama guru les pianonya Juri dulu. Guru lesnya yang membuat dia trauma. Mendengar ini, Juri benar-benar emosi, nyamperin ibunya dan berusaha mencekik ibunya sampai mau mati. Tapi seketika dia disadari kakaknya, dan Juri langsung pergi dari rumah ibunya. Ternyata ia mengunjungi kembali Yu. Dalam kondisi berantakan, dia akhirnya mengaku bahwa ia berhenti bermain piano karena sebuah trauma yang mengerikan teman-teman. Dia pernah dinodai oleh guru lesnya. Ketika ia lapor ke ibunya justru menolak mempercayainya. Sejak hari itu, Juri berhenti bermain piano. Pengakuan itu menjadi jembatan yang menyatukan mereka teman-teman. Mereka akhirnya saling paham masa lalu masing-masing. Masing-masing dari diri mereka saling memiliki trauma terhadap masa lalunya. Tapi anehnya, dari kondisi itu hubungan mereka terjalin.
Bukan karena didasarkan keinginan, tapi karena luka masa lalu untuk saling memahami. Dan di akhir, Yu mengatakan, Kamis depan, jam 10 pagi. Jika dia masih hidup, mampirlah lagi. Dia ingin bisa berbicara baik dengan Juri tanpa kebohongan. Hari Kamis berikutnya, hubungan antara Yu dan Juri mulai saling terbuka, teman-teman. Yang semula Yu itu kelihatan murung, tertutup, sekarang dia mulai kelihatan lebih hidup. Dan tentu ini perkembangan yang baik bagi Yu. Melihat perkembangan ini, sipir Inoue merasa senang lihat Yu. Akhirnya, dia bisa melihat Yu semakin membaik dari hari ke hari. Cuman, sayangnya, jam berkunjung itu hanya berlaku 30 menit. Waktu yang terlalu singkat untuk Juri dan Yu. Melihat ini, sejujurnya sipir Inoue merasa kasihan. Karena cuma setiap 30 menit itu dia bisa melihat Yu terlihat lebih hidup dan bersemangat. Jadi dia memberi saran, gimana kalau Yu mengirim surat? Karena setiap tahanan berhak mengirim surat sehari sekali. Yu menerima saran ini, dan dia mulai menulis surat untuk Juri. Surat sederhana, tapi ungkapan sejujurnya dari Yu. Teruntuk Nona Juri Muto, maaf tiba-tiba menulis surat ini untukmu. Meskipun sebelumnya aku tidak pernah mengirim surat kepada siapapun, tolong jangan tertawa jika surat ini terlihat aneh. Sampai sekarang, aku berpikir kalau aku tidak peduli dengan mereka orang kaya atau hidupnya baik. Jadi, aku melakukan apapun yang kuinginkan. Meskipun aku mati sekarang, aku takkan memiliki penyesalan. Tapi ternyata aku salah. Tidak peduli seberapa bahagianya mereka terlihat, meski berbeda derajat, semuanya membawa rasa sakit mereka sendiri. Bagaimana aku bisa menghabiskan hariku tanpa peduli hal itu? Aku terus berusaha mencari jawabannya. Aku bertemu denganmu, dan pertama kalinya aku sadar bahwa meski keadaanmu tidak memungkinkan, kamu masih tetap orang yang sama. Di lain hari, saat kamu memintaku berbicara tanpa kebohongan, jujur, aku terkejut. Karena hingga saat ini, aku tidak pernah bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh melihatku. Dan tidak ada seorang pun yang benar-benar memberi perhatian pada apa yang kuucapkan. Aku sadar bahwa aku masih hidup. Dan menyadari itu, aku merasa bahagia. Mungkin ini bukan sesuatu yang bisa dipahami siapapun. Tapi, aku benar-benar bahagia. Kehadiran Juri benar-benar merubah segalanya. Karena nggak hanya Yu saja yang berubah, tapi juga Juri, teman-teman. Yang dulunya dingin dan tertutup, dia mulai bersikap ramah ke orang-orang sekitarnya. Sewaktu Juri kembali mengunjungi Yu dan ngobrol-ngobrol, Juri nggak sengaja bertanya kalimat yang sensitif. Kenapa kamu membunuh mereka? Mendengar ini, Yu kaget, teman-teman. Tapi seketika Juri meminta maaf dan menarik kembali pertanyaannya. Pada Kamis berikutnya, ketika Juri berkunjung kembali, kali ini terasa berbeda, teman-teman. Karena di hari ini, sipir Inoue meminta tolong Juri untuk membantunya memotong rambut Yu. Kenapa nggak orang lain? Karena sebelumnya Yu berusaha bunuh diri pakai gunting rambut. Setelah selesai, Yu diam-diam menyelipkan sebuah surat kecil tentang sebuah jawaban mengapa dia membunuh 3 orang tersebut dalam sekejap. Sepulang dari kunjungannya, Juri mulai membaca isi surat tersebut. Setelah adik Yu meninggal, ia bekerja sebagai informan untuk orang-orang kaya yang mencari hiburan dari penderitaan orang lain. Dia memancing target-target tertentu dengan janji-janji palsu. Kemudian target tersebut dijebak dan dipukuli atau dipermalukan. Yu nggak peduli siapa mereka. Baginya, hanya itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun, semuanya berubah ketika ia bertemu seorang anak kecil yang mengingatkannya pada adiknya. Dia mulai merawat anak kecil tersebut, dan dari situlah, untuk pertama kalinya, Yu mulai merasa bahwa mungkin ia masih bisa menjadi seseorang yang berbeda. Dia menjauh dari pekerjaan lamanya, mencoba hidup dengan cara yang lebih sederhana. Tapi keputusan itu justru membawa konsekuensi lain, teman-teman. Anak kecil itu menjadi target pembunuhan. Dia dijebak dan tewas dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, Yu kehilangan segalanya untuk kedua kalinya. Suatu hari, dia berada di stasiun. Yu melihat seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Mereka menyapanya dengan penuh kehangatan. Yu seketika menangis melihatnya. Tapi hari itu adalah tragedi. Seseorang dari masa lalunya muncul.
orang yang pernah membayarnya. Dia mengatakan satu kalimat yang memicu emosi Yu, teman-teman. Dan dengan cepat dia mengambil payung dari ibu di depannya, membunuh pria tersebut. Tapi ibu yang menggendong bayi di depannya terjatuh ke rel. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kereta datang, dan dalam hitungan detik, 3 nyawa hilang. Sejak saat itu, Yu tidak memiliki alasan untuk hidup. Dia tidak bilang bahwa ia menyesali perbuatannya, karena ia memilih untuk dijatuhi hukuman mati. Jadi, dia meminta tolong juri melupakan masalah ini. Dan tidak terasa, hari semakin cepat berlalu. Hukuman eksekusi Yu terus menghantui juri. Untuk pertama kalinya, juri merasa takut. Bukan lagi takut akan kematian, melainkan takut kehilangan satu sama lain. Karena ia khawatir jika ia akan lupa bagaimana caranya hidup ketika Yu pergi meninggalkannya. Pada akhirnya, dua manusia yang tadinya ingin mengakhiri segalanya, justru tidak ingin saling kehilangan. Seandainya setiap hari adalah hari Kamis. Dan suatu saat, juri dikabari oleh sipir Inoue bahwa Kamis depan adalah ulang tahunnya Yu. Juri bertanya kepada Yu, apakah ada sesuatu yang ia inginkan, dan ia akan berusaha kabulkan apapun itu. Yu hanya meminta satu permintaan terakhir kepada juri. Ia ingin mendengarkan juri bermain piano sekali lagi. Sepulang dari kunjungan, juri perlahan menghadapi masa lalunya. Meski gemetar, pada akhirnya juri berhasil memainkan piano di hari itu. Namun secara mendadak, hal yang paling ditakutkan juri datang. Dia ditelepon bibinya bahwa tanggal hukuman eksekusi Yu telah resmi ditetapkan. Juri mencoba memohon bantuan kakaknya untuk meringankan hukuman Yu, tapi hukum tetaplah hukum. Inoue mengabarkan dengan mata yang berkaca-kaca bahwa Yu yang tadinya selalu ingin mati, kini merasa takut. Karena dengan melihat juri, dia ingin hidup sedikit lebih lama. Juri ingin bertemu Yu untuk terakhir kalinya, tapi sayangnya itu sudah dilarang. Dan sebenarnya, Yu belum tahu bahwa ia dijatuhi hukuman mati besok. Oleh karena itu, juri ingin memberitahunya. Hanya saja, untuk bertemu itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Meskipun juri memohon bagaimanapun, karena sang terdakwa hukuman mati itu sendiri sudah siap mati setiap paginya. Keesokan harinya, sipir Inoue mendatangi Yu dengan seragam formalnya. Awalnya dia heran, tumben sipir Inoue memakai seragam formal. Tapi dengan cepat dia sadar bahwa hari ini adalah hari eksekusinya. Yu menerima hukuman itu dengan hati yang lapang. Dia senang selama ini sipir Inoue menjaganya, dan dia sadar banyak menyulitkan sipir Inoue. Terima kasih banyak. Nona Muto, aku diminta untuk menuliskan surat wasiat. Tapi sekalipun barang yang dapat kuwariskan ada, aku tidak punya keluarga untuk mewarisinya. Jadi, kutulis surat untukmu. Seperti biasanya, aku tidak pernah bisa membayangkan diriku terkejut ketika pertama kali melihatmu di penjara. Karena sebenarnya, aku telah lama mencarimu. Pada hari adikku meninggal dan aku ditinggal sendiri, dirimu bahkan menghilang dari layar televisi. Aku mencarimu, mencari, dan terus mencarimu, tapi tak bisa menemukanmu. Hingga aku pun melupakannya. Jadi, ketika aku melihatmu di sini, di dalam sel penjara, aku berpikir mungkin Tuhan memang benar ada. Saat itu, langkah Yu berhenti, teman-teman. Dia melihat juri di depannya menunggunya. Kemudian, ia bermain piano untuk Yu. Permainan terakhir yang akan ia dengar dari juri. Dan Yu menangis, teman-teman. Berkat setiap hari Kamis yang kuhabiskan bersamamu, untuk pertama kalinya aku baru paham bagaimana rasanya bahagia. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kudapatkan jika aku hidup sendiri. Rasanya, aku bisa mengerti kenapa orang lain hidup bersama-sama. Aku tidak akan memasang wajah tegar, lalu memintamu melupakanku agar dirimu menjalani hidup tanpa dibebani masa lalu. Aku ingin dirimu mengingatku, juri. Tolong ingatlah bahwa pernah ada orang sepertiku. Kamu pernah memberitahuku bahwa jika dirimu membenci seseorang sampai ingin membunuhnya, dirimu akan merasakan takut dan mengurungkan niatmu.
Kurasa dirimu berhenti bukan karena takut, tapi karena dirimu begitu berani. Mungkin semenjak saat itulah aku mencintaimu. Tetaplah hidup, Juri, meski hanya sehari, dan temukanlah cara untuk bahagia lebih dari siapapun. Dan itu adalah surat terakhir dari Yu untuk Juri. Pada suatu hari, ibu Juri diundang ke ruangan Juri. Ibunya berpikir bahwa Juri sudah gila, tapi tiba-tiba Juri mengatakan bahwa ia memaafkan ibunya. Walaupun ia benci dan ingin membunuhnya, ia harus tetap hidup demi seseorang yang memahaminya. Maka dari itu, Juri memaafkan ibunya, dan ia akan mulai bermain piano lagi. Jadi mulai saat ini, Juri akan tetap hidup, dan terus hidup demi Yu. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Yumeka Sumomo dan Gong Jiong sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa seringkali kita takut untuk menerima bahkan memaafkan masa lalu kita. Tapi ketahuilah bahwa hidup tidak selamanya membiarkan kita terbebani oleh perasaan itu. Karena suatu saat kita akan menemukan alasan mengapa kita bisa memaafkannya. Judul manga ini adalah Watashi Tachi no Jikanda.